Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 kurikulum 1952. Pengertian kurikulum tahun 1952 dan sejarah terbentuknya kurikulum tahun 1952. Yang pertama, pengertian dari kurikulum 1952. Teman-teman dan ibu, kurikulum tahun 1952 adalah kurikulum yang disebut sebagai kurikulum rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum tersebut harus wajib untuk memahaminya. Ya, jadi yang kedua yang akan saya baca itu sejarah terbentuknya kurikulum tahun 1952. Lahirnya kurikulum 1952 tidak terlepas dari kurikulum 1957. Bahkan kurikulum 1952 adalah pembaharuan dari kurikulum 1957. Dikatakan demikian karena saat kurikulum 1957 berlaku, belum ada undang-undang pendidikan yang berlaku sebagai landasan operasionalnya. Baru setelah tahun 1950, undang-undang pendidikan dikenal dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 dapat dirampungkan. Selanjutnya undang-undang ini disahkan pada tahun 1994 sebagai Undang-Undang Nomor 12 yang pertama kali. Dari situlah dikenal Undang-Undang Pendidikan yang pertama kali, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Namun undang-undang tersebut belum memperlakukan pelaksanaan kurikulum 1947. Dan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan komponen kurikulum 1952. Komponen kurikulum 1952 dalam kurikulum 1952 memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga strategi, dan yang keempat penilaian atau evaluasi. Dan yang berikut isi kurikulum 1952. Ada kelompok ekonomi, yang pertama hitung dagang, yang kedua pengetahuan dagang, dan selanjutnya kelompok ekspresi. Yang pertama seni suara, menggambar, yang ketiga pekerjaan tangan atau kerajinan wanita dan olahraga. Dan selanjutnya kelompok bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah. Yang selanjutnya kelompok ilmu pasti. Yang pertama itu ada berhitung dan aljabar, dan yang kedua ilmu ukur. Dan selanjutnya ada kelompok pengetahuan alam. Dan yang pertama itu ilmu alam atau kimia, dan yang kedua ilmu hayat. Dan selanjutnya ada kelompok pengetahuan sosial. Yang pertama ilmu bumi, dan yang kedua sejarah. Yang berikut adalah proses pembelajaran kurikulum 1952. Proses pembelajaran kurikulum 1952 lebih fokus yang pertama adalah penerapan etika, yang kedua adalah moral dan nilai-nilai yang berlaku, yang ketiga adalah nilai kedisiplinan, yang keempat adalah nilai kerajinan, dan yang kelima adalah nilai sopan santun. Selain dari lima aspek tersebut, nilai yang ditanamkan dalam proses pembelajaran kurikulum 1952 adalah nilai tingkah laku oleh guru dan peraturan sekolah. Selain dari proses pembelajaran, kurikulum juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Mari kita perhatikan apa saja kelemahan dan kelebihan dari kurikulum 1952. Yang pertama adalah kelebihan kurikulum 1952. Kelebihan kurikulum 1952 ini yang pertama adalah kurikulum 1952 telah mengarah pada sistem nasional, walaupun belum merata pada wilayah Indonesia. Yang kedua adalah kurikulum 1952 adalah materi pelajari yang sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa. Yang ketiga adalah karena setiap guru mengajar suatu mata pelajaran dan maka memiliki keuntungan untuk menguasai bidang yang mereka ajarkan. Yang berikut adalah kelemahan dari kurikulum 1952. Yang pertama adalah kurikulum 1952 ini baru mengarah kepada sistem pendidikan nasional. Yang kedua adalah kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi para guru. Yang ketiga adalah siswa sebagai objek sedangkan guru adalah sebagai subjek.